Bentar. Kayak aku nggak bisa off, nggak bisa on cam deh kayaknya. Kenapa ya? Bisa. Tuh diundang tuh. Nggak, aku nggak dapet undangan. Oh, oke, sebentar. Ya. Oke, baik. Sebenarnya Islam tapi mendapat pendidikan Katolik gitu. Kok bisa, Bang? Boleh cerita sedikit? Saya sekolah dari SD sampai SMA saya di sekolah Katolik. Jadi saya dapat ya pendidikan agama yang saya dapati itu tanpa eksternal ya, jadi tanpa les ngaji dan yang lain-lain tuh saya dapatnya Alkitab gitu. Cuma Bang, kalau pendidikan Islamnya sedikit saya belajar sih dari ada group learning yang pokoknya saya ada semacam les gitu. oh, jadi abang ini lebih condong ke Katolik gitu, tapi KTP Islam gitu. Saya belum punya KTP. Oh, berapa umurnya Bang? Iya, kok kagak punya KTP di zaman sekarang? Aneh aja. Kan tadi saya bilang ya, saya umur 16 dan KTP itu 16 ya. Oke, baik. Kalau 16 tahun, badannya aja gede ya teman-teman. Kayak gini, kalaunya Anda Islam, syahadat bisa nggak coba? Bisa. Apa bunyinya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oke. Baik. Sekarang Abang tujuan naik ini untuk mendiskusikan pertanyaan atau seperti apa gitu, boleh? Silakan. Mungkin ada yang perlu Anda tanyakan gitu. Jujur saya nggak ada mau nanya, cuman dari tadi saya lihat aja saya bingung gitu sama saya jujur ya. Saya bingung. Kenapa zaman sekarang masih debat agama? Itu yang saya bingung. Baik. Kenapa zaman sekarang masih debat agama? Ya, kalaunya ada akibatnya pasti ada sebabnya kan, Bang? Nah, sebabnya apa? Sebabnya apa? Nah, ada 3 hal. Banyak orang Kristen yang membahas agama Islam di TikTok, di sosial media. Banyak. Sebaliknya juga banyak. Nah, kayak gitu. Sebaliknya banyak, itu kan nggak bisa jadi tolak ukur ya. Habis itu yang kedua, dari Sabang sampai Merauke, rumah umat Islam itu diketuk pintunya agar apa? Agar dimurtadkan. Sorry, agar apa? Agar dimurtadkan. Oke. Nah, ini kan melanggar undang-undang. Terus juga ya, yang ketiga, masalah kosakata dari Islam itu dipakai Kristen dan disalahgunakan. Gitu. Oke. Contoh kosakata Alkitab. Sebentar. Saya mau bertanya dulu. Tadi poin kedua bahwa banyak orang Muslim ya, saya dapat banyak orang Muslim yang diketuk pintunya untuk menjadi murtad ya, benar? Oke, saya bukan bermaksud apa-apa ya, saya ingin bertanya aja. Ini ada data di baliknya nggak? Ada data atau banyak? Coba Anda lihat di YouTube tuh, berhamburan ketangkap mereka. Gitu, dijadikan orang konten. Itu bisa disebut kapan dan bagaimana gitu? Beberapa tahun yang lalu itu videonya udah. Oke. Ini kan Bapak Ustadz bilang beberapa tahun yang lalu. Nah, ini tidak jelas dong. Kapan? Ya 3 tahun yang lalu. 3 tahun di mana? Banyak kejadiannya. Anda buka aja YouTube, misionaris tertangkap, banyak keluar. Tulis aja kayak gitu kalau Anda mau bukti ininya ya. Dari yang saya sering lihat bahwa
banyak umat Katolik, umat Kristiani yang sedang melakukan ibadah yang lalu didobrak oleh oleh umat Muslim gitu. Itu yang dari saya tahu gitu. Kenapa? Karena banyak, bahkan ada teman saya yang menjadi korban. Yang waktu itu Bapak tahu kasus retret yang itu di mana? Bapak tahu kasus retret yang dijarah, anak-anak dijarah itu? Nggak ngerti saya. Oke. Jadi, itu kejadiannya di mana? Kejadiannya kalau saya tidak salah ada di Cianjur, di mana ada. Oh, di Jawa. Jawa kayak di Pulau Jawa kayak gitu ya. Baik, lalu gimana tuh? Baik. Lalu gimana tuh yang di Papua dulu? Yang di Andai. Muslim masjidnya dibakar, kayak gimana? Itu dibakar karena apa? Pasti ada sebabnya, ada sebab dan akibat. Nah, itu kayak gimana menurut Anda? Orang lagi sholat, di Papua masjidnya kan dibakar. Di Papua sekarang ada yang perang kan, ada perang antara kelompok teroris dan juga BRIMOB, dan saya pikir bahwa itu adalah salah satu ya akibatnya dari perang. Nah gitu ya, coba kasih tanggapan Anda di Andai beberapa tahun yang lalu masjid dibakar, nggak boleh dibangun di daerah Papua tuh, dan tidak boleh dibangun itu ya kan kita lagi ngomongin di Papua ya. Saya rasa kalau di Papua itu memang udah apalagi dengan perang yang ada di sekarang ini, ya bisa masuk lah kepala, bisa logikanya kok perang pasti ada rebelismenya dong. Dan kalau misalnya kita lihat aja kayak di mana ya, di Israel gitu. Kita nggak usah kesana kemari, kita lihat yang di Indonesia aja. Apakah dibetulkan di dalam kekristenan membakar masjid umat Islam? Dalam semua agama kita tuh harus yang namanya respect each other. Jadi kita selalu respect, mau agama beda, mau ras beda. Pokoknya Tuhan di agama apapun saya jamin tidak ada yang memerintahkan kita untuk berbuat tidak baik. Selalu pasti positif. Dan dari situ sudah terjawab bahwa sebenarnya tidak boleh melakukan hal seperti itu dalam Kristiani. Nah, kan artinya apa? Nggak bisa dirujuk ke dalam ajaran. Kalau Anda membawa tolak ukur Anda, gimana tuh pembubaran? Nah, saya tanyakan juga, gimana tuh masjid yang dibakar? Nggak bisa tolak ukurnya dari situ. Ajaran itu dilihat dari ajarannya, bukan penganutnya. Jadi ajaran ya, gimana ya, ajaran itu memang bakal selalu benar. Apa yang diajarkan oleh Islam dan Kristen, Hindu, Buddha akan selalu benar. Kita pasti enggak, saya tolak akan selalu benar dalam sesuai agama. Dalam semua agama pasti apa yang disampaikan, mau itu oleh firman, mau oleh kata Tuhan sendiri, itu pasti hal-hal positif yang kita harus lakukan di dunia. Ya kan, benar. Di Islam diajarin bahwa kita harus selalu berbuat baik. Kayak misalnya puasa. Iya. Kenapa? Untuk merasakan jerih perihnya menjadi orang miskin yang tidak bisa makan. Positif dong. Positif. Jadi Bang, itu penonton aja ya, penonton aja bingung lihat Anda. Saya tolak, nggak ada ajaran yang benar selain agama Islam, nggak ada. Karena ada dalilnya dalam Quran. Ya kayak gini, ya coba kalau Anda merujuk ke dalam Quran, ya Quran surah Ali Imran ayat 19, ya innad dina 'indallahil Islam. Ya, kayak gitu. Agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memilih agama selain agama Islam tidak diterima oleh Tuhan semesta alam, dan dia akan merugi di akhirat nanti. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.
Jadi nggak bisa kita mengeluarkan kosakata semua agama benar, nggak bisa. Saya tanya ke Pak Ustadz, agama sebenarnya apa sih? Agama adalah sebuah peraturan yang mengatur penganutnya dari segi aspek kehidupan gitu. Nah, ini mengapa- Agama itu bahasa Sangsekerta. Itu tidak, agama itu kacau, agama itu tidak kacau. Artinya aturan-aturan hidup. agama itu yang meluruskan kita dalam hidup, benar? Iya, aturan-aturan dalam hidup. Iya, aturan-aturan dalam hidup supaya hidup kita benar dan tidak jatuh di tangan yang salah, benar? Iya. Nah, berarti kalau Bapak setuju dengan itu, berarti semua agama benar dong? Enggak. Kan agama itu jalur hidup supaya tidak salah dong, ya nggak? Ya gini, dia Agama mengatur di- aspek ya, mengatur aspek kehidupan manusia ya. Tetapi dia juga mengatur siapa yang disembahnya. Di situ. Kalau semua sesembahan benar, wah nggak bisa, nggak bisa. Kan kayak gitu. Oke, jadi Tuhan itu esa, hanya satu. Iya, Tuhan itu ada satu, benar. Saya setuju dengan itu, bahwa kita bukan kita dalam Kristen, dari yang saya pelajari bahwa Tuhan mereka itu Allah. Hanya Dari satu mana Allah. pula dapat kata Allah itu di mana? Nah, inilah yang membuat terjadi pergesekan di Indonesia ya. Allah, nama Tuhan umat Islam dimasukkan ke kitab mereka. Oke, berarti Bapak ini langsung bersangka bahwa langsung masuk gitu ya. Nah, ini juga yang memicu ini Gitu. dalam hal yang saya diajarkan bahwa semua agama itu benar. Oke, bentar. Semua agama itu benar bahwa Tuhan hanyalah satu dan agama ini adalah cara kita menuju Tuhan, cara kita menyembah Tuhan. Ada 6 cara. Kalau mau di bahasa katanya ada 6 cara untuk menyembah Tuhan. Pertama, kita sebagai agama Muslim sholat, ya kan, sholat 5 waktu tiap hari. Kristen gereja, Katolik gereja, ya Hindu Buddha menyembah. Iya, paham plural yang Anda bawa ini kepada saya. Ya berarti Lanjut. saya menjelaskan bahwa semua agama tidak ada yang salah, dan apa yang diajarkan oleh agama-agama ini selalu benar, dan kita akan dituju kepada Tuhan dan hidup yang benar dari agama-agama yang saya jelaskan tadi gitu. Jadi mau ada Islam, mau ada Katolik, Kristen, itu tetap aja sama gitu, nggak apa-apa. Ya, kalau berpikiran liberal kayak gini, bentar bang, saya mau pastikan dulu. Kalau Anda di KTP Islam bisa baca Al-Fatihah? Bisa, Coba. tapi kenapa saya harus baca Al-Fatihah? Saya mau tahu gitu. Kayaknya gimana ya? Jujur. Bentar. Anda tinggal membacakan aja. Saya dengarkan. Saya minggu depan dibaptis. Nah, nyamar kau Islam katanya. Ada. Apa yang saya omongin tetap benar dong, ya nggak? Apanya? Gak ada benernya. Oke, tahu benar atau tidak tuh dari mana? Ya kayak gini aja ya bang ya. Ketika Anda mengatakan sama saya KTP Islam tapi condong ke Katolik, di situ jadi tolak ukur udah dari diri Anda gitu, nggak punya pendirian. Nah, terus katanya Islam syahadat bisa syahadat. Coba baca Al-Fatihah. Oke, Kayak gimana? saya mau nanya, tadi Bapak dari awal ya ngomong tolak ukur. Ukur itu apa sih sebenarnya? Bang, dalam Islam ya bang ya, tolak ukur mengetahui keilmuan seseorang itu bisa dari bacaan. Saya nanya tolak ukur itu artinya apa? Kata arti dari tolak ukur itu artinya apa? Tolak ukur. Iya. Iya, Bapak sampai di mana orang ini belajar. Coba kalau Anda ya masuk ke pesantren, ya pasti Anda dites apa? Pasti Anda dites ngaji dulu gitu. Baca Qur'annya.
Kayak gimana bacaannya? Saya nanya Nah, di tolak situ maka kami akan tahu gitu tes gitu. kemampuan gitu. Jadi Maka tolak kami akan ukur tahu oh ternyata ini dia belum belajar ini, belajar itu, belum belajar ini, belajar itu. Kayak gitu. jadi tolak ukur itu apa? Tolak ukur, Iya, saya bertanya tolak ukur itu apa? iya, tolak ukur itu adalah sebuah apa ya? Hasil rata-rata yang kita ambil gitu untuk menentukan suatu hal, tolak ukur itu. Jadi dapat dibilang bahwa tolak ukur itu standar. Benar? Iya, standar, makanya Al-Fatihah kan standar yang dibaca setiap hari gitu. Oke. Terus Coba tadi silakan Anda bacakan. tolak ukur bahwa kenapa harus baca Al-Fatihah sih? Oke, ya udah, saya Katolik Hmm. bilang itu. Saya Katolik, saya nggak bisa baca Al-Fatihah gimana? Itulah bang ya. Nggak bisa di Islam itu nyamar bang, nggak bisa. Pasti ketahuan gitu. Itulah Kalau indahnya Islam ini. Dia nggak bisa orang-orang yang di luar agama Islam itu masuk dengan cara menyamar tuh nggak bisa. Karena keilmuan Islam itu banyak dan disiplin ilmunya sudah terverifikasi gitu. jadi terverifikasi bahwa saya tidak Islam gitu. Gini, kalau penyampaian seperti Anda tadi, ya seperti Anda baca Al-Fatihah, lalu Anda membahas yang lain-lain, orang Islam bang, kalaunya disuruh baca Al-Fatihah, paling suka. Anda ngaku Islam, kenapa sih harus baca Al-Fatihah? Di situ aja dari kosakata Anda udah ketahuan, Anda kagak bisa baca. Kenapa sih harus baca? Kenapa sih? Padahal Al-Fatihah itu tiap hari dibaca dalam Islam. Ya, dari kosakata Anda kenapa sih kata Anda? Itu sudah ketahuan Anda nggak pernah baca gitu. Di situ tolak ukurnya. Makanya. Bahwa ya seorang yang menganut agama Muslim dia membaca Al-Fatihah setiap hari. Cuman saya bingung mengapa Al-Fatihah itu sebuah tolak ukur di dalam Islam. Karena dibaca tiap hari, oke. Tapi kenapa gitu? Selain itu, Hah? Di situ kan kita akan tahu dari bacaannya itu keilmuan seorang ini kemampuannya sampai mana gitu. Situ. jujur saya bingung sih sama apa yang Anda sampaikan selama ini. Iya, pasti bingung Anda, pasti. Makanya gini aja, kau banyak belajar Bible lah, Bible kau banyak baca gitu ya. Ikuti apa yang dikatakan Yesus. Jangan ikuti yang dikatakan oleh orang di luar Yesus. Jadi Bapak mau saya mengikuti Yesus. Iya, Ya selama ini saya ngikutin siapa Pak? lah. Baik, kalau gitu saya mau tes. Ya, kalau Anda mengaku mengikuti Yesus, saya mau tes. Kenapa Babi agama makan harus- nggak? Ya, enggak. Kenapa iman harus dites? Emang Bapak siapa gitu saya tanya. Ya, bukan masalah iman harus dites atau tidak, tapi ya pengakuan Anda mengikuti satu tokoh yang Anda anut itu dapat dibuktikan atau tidak. Makanya dengan tes. Saya tidak bilang saya menganut Yesus, saya tidak bilang saya menganut jadi Bapak ini selama ini mengambil kesimpulan bahwa saya menganut seseorang gitu. Ya, masalahnya Anda orangnya tidak mempunyai pendirian. Gitu masalahnya. Saya dari awal nih cuma nanya kenapa masih ada debat agama gitu. Ya udah, Saya dari tadi awal- udah dijelaskan juga kan tadi ada beberapa hal yang mendasari. Oke, kita mulai dari awal deh. Saya juga bingung sama penjelasan Bapak soalnya. Jadi dasarnya yang saya dapat tuh 3 ya. Satu, jujur saya nggak dengar. 2, itu ada umat-umat Kristiani yang datang ke pintu orang Muslim untuk Menjajakan agamanya. iya, untuk dimurtadkan. Ketiga, contohnya pembakaran
masjid gitu ya. Ya benar kan? Iya, terus? Nah, hal ini sebenarnya kalau Bapak lihat secara terbuka, saya bukan bilang bahwa hal ini dilakukan oleh umat muslim. Saya bilangnya dilakukan oleh oknum muslim. Contohnya kalau kita lihat paling besar nih, paling kontroversial 9/11. Bapak tahu 9/11 apa? Nggak tahu, Bang. Gini, to the point aja gitu. To the point apa gitu yang jadi permasalahan. Kalau Anda sudah dapat 3 hal, coba Anda pelajari dulu. Terus tadi satu pelajaran juga ketika Anda ngomong gitu ya. Ketika Anda ngomong ya coba dipelajari dulu omongan Anda. Oke, jadi yang saya dapat gini ya. Pokoknya tadi yang Bapak bilang bakar masjid itu, bahwa kaum Kristen ini bakar masjid. Ya, Bapak ngomong gitu kan, bener kan? Bener kan? Nah, ini itu saya bilang bahwa ini tuh sudah dilakukan sebelum hal-hal. Ya. Nah, kalau memang Muhammad ini bagi bagi semua umat, lalu kita akan tahu bro bahwa status kenabiannya Musa hanya berlaku pada waktu dia hidup. Maka hal yang sama, dengerin dulu. Maka hal yang sama juga akan berlaku kepada nabimu. Nggak bisa. Ya, karena Al-Quran Nabi Muhammad meninggalkan Al-Quran sendiri. Dengarkan dulu, Nabi Muhammad meninggalkan Al-Quran itu berlaku sampai akhir zaman. Sementara pikir Taurat nggak berlaku. Nggak berlaku. Taurat hanya untuk orang Bani Israel. Lu pikir mana dalilnya Taurat untuk seluruh umat manusia? Mana? Dengerin dulu. Lu pikir dengan datangnya Nabi lu itu, terus Taurat yang ada dalam orang Israel sekarang itu hilang. Taurat itu tidak berlaku lagi. Taurat itu hanya berlaku untuk umatnya Nabi Musa di zamannya Nabi Musa. Nah, ketika dengarkan dulu. Setelah kedatangannya Nabi Isa Al-Masih, beliaulah yang mengajarkan Torah itu kepada Bani Israel. Oke, gantian ya. Oke, hanya kepada Bani Israel saja, tetapi tidak untuk seluruh umat manusia. Nah, ketika kedatangan Nabi Muhammad, maka seluruh kitab-kitab terdahulu itu sudah dibenarkan di dalam Al-Quran. Syariatnya disempurnakan di dalam Al-Quran. Maka seluruh umat manusia setelah kedatangan Nabi Muhammad, mau itu Bani Israel, mau itu Bani Roma, mau itu Bani Ismail, mau itu orang Amerika, seluruh umat manusia harus mengikuti kedatangan Nabi Muhammad. Maka dalam suatu hadis, dalam riwayat hadis, Nabi Muhammad berkata ketika sahabat Nabi membawa gulungan Torah ke hadapan Nabi, apa kata Nabi? Nabi marah. Kemudian apa beliau katakan? Seandainya Musa hidup saat ini, tidak ada alasan dia untuk tidak mengikuti syariatku. Itu kata Nabi. Artinya kalaupun Musa hidup di zaman Nabi, maka Musa pun harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Itu. Udah sekarang kau tunjukkan dulu di mana Torah itu untuk seluruh umat manusia, mana? Oke, gantian dong. Iya, gantian kau pun tidak menjawab. Kau bertanya saja dari tadi. Enggak, karena narasimu itu nggak bisa berdiri, bro. Narasimu itu sekarang kau tunjukkan dalilnya di mana Torah itu untuk seluruh umat manusia, mana? Oke, dengerin dulu. Kalau kau bilang bahwa Taurat itu sudah tidak berlaku lagi, berarti tidak. Makanya diam dulu. Kalian mau pakai Torah nggak? Astagfirullah. Ada ya. Biar kamu tahu bro, pandangan yang kau narasikan itu pandangan subjektifmu untuk membela. Menurutmu Torah itu kan untuk seluruh umat manusia. Maka kita uji di mana dalil bahwa Torah itu untuk seluruh umat manusia, mana dalilnya? Perhatikan ya. Kalau kau bilang bahwa Taurat itu sudah tidak berlaku lagi, perhatikan. Yesus berkata bahwa lebih mudah langit lenyap. Bahasa gua aja lah, gak usah pakai bahasa kita. Lebih mudah langit rontok daripada satu titik iota hilang dari Taurat. Lalu dengan gampangnya kau mengatakan bahwa Taurat itu sudah nggak guna. Lah, Paulus juga mengatakan Taurat itu sudah batal. Siapa yang bilang? Paulus yang bilang.
Kau yang dibicarakan Paulus sama yang dibicarakan Yesus, kau tahu nggak Taurat apa yang mereka bicarakan? Apa yang Taurat apa? Emang ada Taurat lain? Makanya kau nggak ngerti sama kau kayak Zuma. Nah, coba. Coba di mana Taurat yang dibatalkan Paulus itu berbeda dengan Taurat yang diajarkan Yesus, coba. Di mana? Oke, kau diam ya. Nah, hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada Musa terdiri dari 10 hukum Taurat. Dan orang Yahudi sampai sekarang tidak boleh zina, tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh, menghormati orang tua, merayakan Sabat. Sampai sekarang orang Yahudi itu Sabat, kalau ibadah hari Sabtu. Makanya congor kau jangan terlalu berlebihan dengan membela. Terus yang dibatalkan Paulus yang mana? Yang dulu, biar kau santai bro. Ya, kau ini cuman asumsi liar. Kau nggak kasih kesempatan orang bicara. Di dalam Efesus 2 ayat 15 sampai dengan 16, Paulus berkata ini, sebab dengan matinya sebagai manusia. Orang Yahudi masih sabar? Kenapa orang Yahudi? Dengarkan dulu. Sebab dengan matinya ya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Artinya seluruhnya dibatalkan oleh Paulus. Kenapa orang-orang Yahudi masih menggunakan Torah? Karena Torah memang untuk mereka, bukan untuk kalian. Lalu kenapa kau bilang itu sudah lenyap dengan datangnya Nabi lu itu? Paulus yang mengakui bahwa Taurat itu Nabi dibatalkan. Kau yang bilang tadi bahwa itu sudah nggak guna. Nabi Muhammad ketika diutus, dengarkan dulu. Ini masih dalam pengajaranmu. Dan masih dalam pengajaranmu, kau mengimani keduanya. Kau mengimani Paulus, kau mengimani Yesus. Yesus tidak membatalkan, sementara Paulus membatalkan. Ini masih dalam satu pengajaran saja sudah berbeda. Berbeda dengan Islam. Ketika Islam datang, maka syariat yang harus diikuti syariat Nabi. Selesai. Ini Paulus siapa membatalkan Torah? Dia Tuhan apa? Iya, dengerin dong. Gantian lawan bicaramu, dengerin. Jangan kau aja ngedongeng. Sekarang kau jelaskan. Kau kan tadi mengatakan bahwa Torah yang berbeda yang dibatalkan Paulus. Torah yang mana yang dibatalkan Paulus? Memang ada Torah lain. Kau kan langsung main potong. Kamu mulai panik, makanya kau potong. Perhatikan. Panik. Kalau kau nggak panik, kamu mungkin. Ya sudah jelaskan mana Torah yang dibatalkan Paulus itu mana? Nah, coba. Nggak mungkin kita mau nggak mungkin. Udah, kau kebanyakan curhat kau ini. Ya, nggak mungkin juga kita harus mendengarkan engkau sementara Tuhanmu mengajarkan. Tanya, belajar kepada ahli kitab. Udah, jawab aja di mana Torah yang dibatalkan Paulus. Kau bertanya kepada ahli kitab. Ya, belajarlah kau. Jangan sampai kena orang bicara. Ahli kitab itu bukan kalian itu bahlul kitab. Kalian ini bahlul kitab, bukan ahli kitab. Sekarang kau jawab pertanyaan saya. Di mana apa Torah yang dibatalkan Paulus? Ya, hukum Torah yang mana yang dibatalkan? Ya, lu jangan potong ya. Lu jangan potong. Tidak ada jalur. Nanti gue jawab pertanyaan lu. Santai. Jawab dulu. Supaya narasimu itu saya pengen tunjuk. Udah jawab dulu. Nggak usah kau framing kesana kesini. Kau mengatakan Torah yang dibatalkan oleh Paulus berbeda dengan yang diajarkan oleh Yesus. Nah, mana Torah apa yang dibatalkan sekarang? Kalau kau bisa karena nalarmu kalau jalan bro, Paulus mengatakan, dengerin dulu. Paulus mengatakan dia membatalkan hukum Taurat, ya. Sementara Yesus mengatakan tidak ada yang dihilangkan. Lebih mudah langit rontok daripada satu titik iota lenyap dari hukum Taurat. Nah, kedua ayat ini kan sepertinya, nah harusnya kau kaji ke situ. Jangan kau lihat perkataan Paulus, kau tabrakan ke perkataan Yesus, lalu kau menimbulkan kontradiksi. Sementara kau tidak mengerti. Nanti saya jelaskan itu. Perhatikan. Supaya saya mau menunjukkan narasi liarmu itu. Oke. Jawabannya mana? Nanti. Aku udah diam dari tadi kok nggak menjawab. Yang saya tanya, kalau menurutmu yang dimaksud oleh Paulus ini membatalkan hukum Taurat yang berbeda dengan Yesus, Taurat yang mana yang dia batalkan? Ya, makanya kau diam. Gue bilang kan jangan lu potong. Kenapa lu potong? Kenapa? Perhatikan. Saya mau menggugat status kenabianmu itu. Apa kenabian Nabi? Jawab dulu, Bahlul. Karena kau sudah bernarasi, Bahlul. Lu jawab, apa jawabanmu? Torah mana yang dibatalkan Paulus? Framing kau nggak kepake sama dunia. Aduh, nggak bisa jawab. Ya, aku sama Yahudi Nabi kau itu. Jawab dulu. Ya, bentar. Gua tidak diakui oleh Klongor. Mau tidak diakui, bahkan Tuhanmu saja tidak diakui sebagai Tuhan oleh orang Yahudi. Aduh, memanglah blow on-nya luar biasa. Gak pinter-pinter retennya. Aduh. Ini bikin sebel dengarnya, Bang. Ditanya apa, dijawab apa coba?
Kan longor. Masa Paulus membatalkan Torah yang berbeda? Emang ada 2 hukum Taurat yang datang kepada Nabi Musa? Selamat malam, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Bang ya? Alhamdulillah Muslim. Ya Bang, ada yang sampaikan Bang? Cuman salam kenal dari Lombok NTB Bang. Oh iya Bang, salam kenal juga Bang dari Aceh Bang. Oke. Makasih Bang Ustaz. Bukan Ustaz aku Bang. Jangan panggil Ustaz. Oke lah Bang. Iya ya Bang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu raja framing dia. Makanya dia berdiskusi itu tidak pernah bisa menjawab. Nanti saya jawab. 2 jam kita tunggu, nggak akan ada jawaban. Percaya sama aku. Framing dulu, ini ngomong itu. Kita tanya jawaban, nanti saya jawab itu. Dari dulu, nggak pinter-pinter. Aduh, ya. Ujung-ujungnya kabur, kan gitu. Pendidikan Tauhid, Bang Heri. Dia bawa premis bahwa Yesus tidak membatalkan hukum Taurat. Masih dalam pengajaran yang sama, iman yang sama, ya. Dua-dua dia imani, satu membatalkan, satu tidak membatalkan. Yang mana yang benar? Oh, itu Torah yang berbeda. Hukum Torah itu Yahudi masih menggunakan ini. Ya memang mereka masih menggunakan hukum Taurat. Karena hukum Taurat diturunkan kepada Bani Israel khusus. Tetapi ketika kedatangannya Nabi Isa, maka orang-orang Bani Israel diwajibkan mengikuti ajaran Nabi Isa. Memang Nabi Isa itu tidak membawakan ajaran. Bang Tepu di Aceh, ya salam Bang, acara ya Bang, salam. Salamanen Nanggro. Tidak ada alasan Bani Israel itu tidak mengikuti Nabi Isa. Nah, atau Yesus ini tidak membawa hukum. Dia hanya menegaskan hukum Taurat kepada Bani Israel saja. Nah, ketika Nabi Muhammad diutus, maka seluruhnya harus mengikuti ajarannya Nabi Muhammad. Begitu. Ini masih kitab yang sama, pengajaran yang sama, satu membatalkan, satu tidak membatalkan. Ini kan ngaco nih agama kalian nih. Aduh. Januari, Bang rungkatin dulu ya. Soalnya ada yang mau buat laporan dulu nih, bentar lagi. Nanti kalau masih sanggup live, aku live lagi nanti. Ya. Bunda Nora juga ada tidur di bawah dia. Tidur Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua kawan-kawan yang di bawah ya. Jangan lupa di follow. Nanti mungkin aku nggak lama sih, sekitar setengah jam ini buat laporan aja. Siap. Ke kantor. Nanti mana tahu live lagi kita. Siap. Waalaikumsalam. Anda tahu Yesus kagak pernah ngajarin Tritunggal, tapi Anda berpaham Tritunggal. Kayak gimana? Selalu berseberangan dengan Yesus. Tidak, saya tidak berseberangan dengan Yesus. Itu paham kita sebagai orang Kristen, bahwa kami itu kepada Allah Bapa, Allah Yesus, Allah Roh Kudus itu dalam satu kesatuan Tritunggal. Itu paham kami, Ustaz. Oh, jadi yang lahir tadi apa ceritanya tuh? Firman yang menjadi daging. Tuhan gitu. Ya. Yang kami Tuhan kan? Iya. Berarti ada Tuhan di bumi, ada Tuhan di surga gitu. Terserah Ustaz. Lah, kan bingung saya jadinya ya, teman-teman. Katanya saya tanya siapa yang mengatur dunia, kan kayak gitu ya. Katanya Allah Bapa. Ustaz harus tahu definisi Tuhan. Iya, katanya Allah Bapa tadi. Lalu ada berapa Tuhannya? Banyak. Hah? Uang juga Tuhan loh. Kenapa? Kalau Tuhan, kalau uang itu juga Tuhan. Kalau Ustaz gila uang. Iya kan? Aduh. Gak nyambung, Bu. Kan? Ya, gak nyambung ke situ. Nyambung. Tuhan kami ada 3, tentu benar. Oh, Tuhan 3 Ibu ada 3. Benar.
Iya. Tuhan Ibu ada 3. Iya. Ya kalau Tuhan Ibu ada 3 ya. Bu, kalau Tuhannya beda pendapat kayak gimana? Beda pendapat. Nah, yang satu mau begini, yang satu mau begitu. Tuhan kita nggak ada beda pendapat tuh. Oh, nggak ada beda pendapat dia. Tapi katanya 3 tadi Tuhannya. Tapi dalam satu. Oh, gimana cara nyatuinnya? Hah? Dalam rumah tangga Pak Ucup, kan ada 2 tuh kepala rumah tangga, suami dan istri. Kan 2 di dalam 1. Tidak boleh bertentangan kan antara suami dengan istri. Harus satu tujuan. Kok nggak nyambung analoginya, Bu? Nggak nyambung analoginya. Kepala keluarga itu iya 1, bukan 2. Iya baik. Ntar ya Pak Ucup, matikan aja dulu. Oh ya udah. Saya off dulu. Oh ya udah, saya turunkan dulu aja ya. Oke. Kacau. Gak jelas teman-teman, yang gak jelas gitu ya. Apa coba? Heran saya. Tapi aneh ya, Tuhannya ada 3 katanya. Iya. Tuhannya ada 3 katanya. Ini opung saya mau naikin opung dulu. Pung. Halo. Pung, ketemu lagi kita Pung ya. Sudah sehat Pung? Lama tak jumpa. Iya, lama tak jumpa. Open cam dulu. Saya kangen sama Opung. Ayo, Bu open cam tuh Mat. Open cam dulu Pung. Kenapa Pung? Nah gitu dong. Jumpa. Gimana Jup? Ya. Apa kabar Kak Jup? Iya. Pung, gini Pung. Apa? Opung apa yang mau ditanyain coba? Nah, Jup, katanya tadi Jup. Apa? Katanya setan berjasa ya Jup ya. Oh iya, setan berjasa Pung. Iya. Iblis itu berjasa itu. Ya berjasa. Kata enggak bosnya siapa bosnya? Hah? Bosnya siapa bosnya? Bosnya Opung lah bosnya. Bukan. Terus siapa? Bosnya Allah. Oh, nggak nyambung, Pung, nggak nyambung. Nih. Kacau ini Opung ini. Aku bacain ya. Baca dah dulu ya. Al-Anbiya ya. Wah, mana baca dulu. Al-Anbiya ayat 82. Kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan yang menyelam ke dalam laut untuknya mengerjakan pekerjaan Tuhan itu. Kamilah yang memelihara mereka. Nah, apa Pung? Jadi Allah tuh piara setan. Waduh.